Pernah nggak sih lo pas pertama kali mau mulai investasi saham, rasanya kayak lagi di persimpangan jalan? Di satu sisi ada labirin grafik yang rumit banget. Di sisi lain ada tumpukan laporan keuangan yang tebelnya minta ampun. Bingung kan mau pilih jalur yang mana? Tenang, lo nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah dua jalur utama dalam analisis saham, supaya lo bisa nemuin mana yang paling pas buat lo. Nah, pertanyaan harus mulai dari mana ini nih yang kayaknya menghantui hampir semua investor pemula. Rasanya kayak masuk ke toko buku raksasa tapi nggak tahu mau baca buku yang mana dulu. Tapi santai, ayo kita coba bikin perjalanannya jadi lebih simpel. Percaya atau enggak, dunia analisis saham itu luas banget. Ada yang pendekatannya super ilmiah, tapi ada juga yang pakai astrologi finansial, ngeliatin pergerakan planet. Dan hey, gue nggak bilang itu salah ya, karena setiap metode pasti punya kisah suksesnya sendiri. Ini cuma nunjukin betapa beragamnya cara orang buat mencoba mengalahkan pasar. Tapi, daripada kita tersesat di antara bintang-bintang, mending kita balik ke bumi dan fokus ke dua mazhab utama yang paling banyak diikutin orang. Analisis teknikal, si seniman grafik, dan analisis fundamental, si detektif bisnis. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari jalur pertama. Dan ini, jujur aja, adalah tempat di mana gue pertama kali nyasar labirin grafiknya analisis teknikal. Jadi, apa sih analisis teknikal itu? Gampangnya gini, ini tuh seni membaca psikologi pasar lewat grafik. Para teknisi ini percaya kalau semua informasi, semua berita, itu udah tercermin di pergerakan harga. Mereka belajar pola-pola kayak candlestick, nyari level lantai atau support, di mana harga cenderung berhenti turun, dan atap atau resistance, di mana harga suka berhenti naik, buat nebak harga mau kemana selanjutnya. Awalnya gue pikir ini jalan pintas menuju kekayaan. Logikanya kan sederhana banget. Cari aja grafik yang panahnya ke atas, alias lagi uptrend, terus tinggal ikut beli. Kalau udah naik ya pasti lanjut naik dong. Terus jauhin yang panahnya ke bawah atau downtrend. Simple kan? Tapi ternyata kenyataan di lapangan itu jauh lebih brutal. Ada puluhan pola, ratusan indikator, dan semuanya itu kayak saling bertentangan satu sama lain. Apa yang tadinya kelihatan kayak jalan lurus, tiba-tiba berubah jadi labirin yang bikin pusing 7 keliling. Gue cuma bisa niru tanpa benar-benar ngerti kenapanya. Dan disinilah titik buntu buat gue. Analisis teknikal nggak bisa ngejawab pertanyaan paling mendasar. Dari ratusan saham yang grafiknya lagi bagus, kenapa gue harus pilih saham A, bukan saham B? Apa sih yang bikin bisnis di balik saham A itu lebih bagus? Gue nggak punya jawabannya sama sekali. Akhirnya ya udah gue nyerah. Beberapa bulan kemudian, rasa penasaran gue balik lagi. Tapi kali ini, gue nggak sengaja nemuin sebuah cara pandang yang beda banget. Sebuah momen aha yang mengubah cara gue ngelihat investasi selamanya. Kuncinya ternyata sesimpel ini. Saham itu bukan tiket lotre digital. Waktu lo beli selembar saham, sebenarnya lo itu lagi beli sepotong kecil dari sebuah bisnis yang nyata. Bisnis yang punya gedung, punya karyawan, punya produk, dan punya tujuan buat menghasilkan uang. Nah, cara buat ngintip kesehatan bisnis ini adalah lewat analisis fundamental. Anggap aja lo itu kayak seorang dokter buat perusahaan. Lo bakal periksa rekam medisnya, yaitu laporan keuangannya, lo analisis lingkungannya, yaitu industrinya, dan lo nilai pemimpinnya, yaitu manajemennya, buat nentuin berapa sih nilai wajar perusahaan ini. Gue tahu, konsep nilai ini bisa kedengeran agak abstrak. Jadi, ayo kita bikin ini jadi konkret banget dengan sebuah analogi yang bakal lo ingat selamanya. Analogi sebuah kedai kopi. Cuma bayangin, ada kedai kopi favorit lo. Setelah dihitung semua isinya, mesin kopi, meja, kursi, bahkan resep rahasianya, total nilai bisnisnya atau book value-nya adalah 10 juta rupiah. Pemiliknya mutusin buat bagi kepemilikan jadi 10 lembar saham. Artinya, setiap lembar secara matematis nilainya 1 juta. Nah, suatu hari, karena pasar lagi panik, temen lo nawarin buat jual satu lembarnya ke lo cuma seharga 600.000. Apa yang terjadi di sini? Ini poin pentingnya. Lo bayar 600.000, tapi lo dapat aset yang nilainya 1 juta. Lo udah untung dari awal. Analogi ini tuh diringkas dengan sempurna sama investor legendaris Warren Buffett. Harga adalah apa yang Anda bayar, nilai adalah apa yang Anda dapatkan. Tujuan utama seorang analis fundamental adalah selalu mendapatkan nilai yang jauh lebih besar daripada harga yang mereka bayarkan. Dan kalau lo berhasil belanja pintar kayak gini, ada dua cara utama keuntungan datang ke lo. Pertama, dari capital gain, yaitu waktu orang lain di pasar akhirnya sadar. Kedai kopi ini nilainya 1 juta rupiah, dan mereka nawar harga saham lo naik. Kedua, dari dividen, yaitu pas kedai kopi itu untung besar di akhir tahun dan bagi-bagi sebagian kuenya ke lo sebagai salah satu pemilik.
Tapi manfaat dari pendekatan ini bukan cuma soal uang loh. Yang lebih ngubah hidup itu dampaknya ke psikologis loh. Ini mengubah total cara lo memandang gejolak pasar saham. Coba deh pikirin ini. Kalau lo tahu persis nilai kedai kopi itu 1 juta, dan tiba-tiba ada orang panik yang mau jual ke lo seharga 500.000, apa reaksi lo? Lo nggak akan ikut panik, sebaliknya lo bakal sorak-sorak. Lo ngelihatnya sebagai diskon besar-besaran, sebuah kesempatan emas buat beli bisnis hebat dengan harga obral. Dan inilah kebebasan yang sebenarnya. Lo nggak perlu lagi cemas melototin grafik yang kedap-kedip setiap menit. Lo bisa fokus ke hal yang beneran penting. Kerjaan lo, keluarga lo, nabung lebih banyak uang buat diinvestasiin lagi nanti. Lo berinvestasi di bisnisnya untuk jangka panjang, bukan di keramaian pasar harian. Filosofi ini juga dipegang teguh sama salah satu investor paling sukses di Indonesia, Pak Lo Keng Hong, yang sering dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia. Beliau punya satu kalimat sakti, belilah perusahaan yang salah harga. Artinya simpel, cari bisnis juara yang lagi dinilai pasar dengan harga pecundang. Pada akhirnya, perjalanan investasi setiap orang itu unik. Gue menemukan jalan gue lewat analisis fundamental. Pertanyaannya sekarang, apa jalan lo? Apa lo seorang seniman grafik yang jago baca pola pasar, atau seorang detektif bisnis yang suka gali laporan keuangan? Nggak ada jawaban yang salah. Jawaban yang benar adalah yang bikin lo bisa investasi dengan cerdas dan tidur dengan nyenyak. Selamat berpetualang!